Konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bukanlah topik baru. Pemahaman sederhananya, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Utamanya adalah esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada pada guru terlebih dahulu. Merdeka Belajar merupakan program unggulan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Yang dimaksud Merdeka Belajar dalam kebijakan strategisnya adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan zonasi. Merdeka Belajar merupakan hal yang mudah diucapkan namun susah untuk dilakukan. Merdeka Belajar tidak terlepas dari komitmen, kemandirian, dan kemampuan mewujudkannya. Komitmen dalam belajar merupakan modal awal dalam mencapai cita-cita dan tujuan sebagai amanat undang-undang dan tujuan pendidikan nasional. Mandiri dalam Merdeka Belajar sebagai landasan untuk bisa mencapai tujuan, namun hal ini juga sulit untuk dilakukan. Kemampuan mewujudkan merupakan kendala besar untuk dapat menuju perubahan dalam pendidikan. Merdeka Belajar ini mempunyai jiwa dan cita-cita luhur yang melampaui kelas dan batas dunia. Pada prinsipnya, Merdeka Belajar merupakan tindakan yang bebas dalam mengekspresikan peristiwa belajar tanpa ada batasan dan kritikan. Yang berikutnya adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar membahas mengenai 4 hal, yaitu tentang ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan peraturan penerimaan peserta didik baru zonasi. Yang pertama, USBN. Penilaian dalam USBN ini hanya didasarkan pada ujian tulis yang dilakukan oleh siswa. Kelulusan yang didasarkan pada hasil USBN dinilai membatasi keleluasaan sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Hal ini tidak sesuai dengan kurikulum 2013 yang menghendaki asesmen yang lebih holistik dalam mengukur kompetensi siswa. USBN akan digantikan oleh ujian yang dikelola oleh masing-masing sekolah. Bentuk ujian tersebut beragam, menyesuaikan kompetensi yang akan diukur. Asesmen dapat berupa ujian tulis, tetapi akan lebih baik jika menggunakan bentuk lain seperti portofolio dan proyek kolaborasi. Ujian yang dikelola oleh sekolah ini dinilai akan memperbesar keterlibatan guru dalam proses asesmen. Dan dalam pelaksanaannya, asesmen tidak harus melulu dilaksanakan di akhir tahun pembelajaran, namun bisa diambil dari tugas-tugas portofolio dan lainnya dalam satu semester yang ditempuh oleh siswa. Dengan begitu, penilaian yang diberikan pada siswa akan lebih komprehensif, sebab guru adalah figur yang lebih mengerti siswa dan guru dapat melakukan asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa serta situasi dalam kelas. Kebijakan ini juga akan memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuannya, terutama dalam hal asesmen. Dan untuk sekolah, selaku pihak yang diberi wewenang, juga harus mampu memfasilitasi guru untuk berkolaborasi mengenai strategi asesmen yang tepat dan sesuai bagi siswa. Dalam kebijakan ini juga, jika sebelumnya Dinas Pendidikan mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian yang sama, maka hal itu tidak berlaku lagi. Saat ini, Dinas Pendidikan digeser perannya. Peran Dinas Pendidikan lebih diarahkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengalihkan anggaran USBN. Yang kedua adalah ujian nasional. Ujian nasional adalah ujian akhir yang dilakukan pada jenjang akhir sekolah, diikuti oleh siswa kelas 6 SD, 8 SMP, dan 12 SMA yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Materi dalam UN dinilai hanya berisi poin-poin yang mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang menghendaki pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk menyongsong kehidupan di abad 21. Jika tujuan utama digelarnya UN adalah untuk mendorong siswa agar belajar, maka siswa akan belajar hanya untuk mendapatkan nilai yang baik. Sehingga siswa itu akan lupa apa sesungguhnya tujuan belajar. Berbeda dengan asesmen kompetensi yang akan menggantikan UN. Asesmen kompetensi akan membuat guru lebih inovatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran, fokus pada proses penalaran bukan hafalan. UN juga dinilai tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa karena diselenggarakan pada akhir jenjang sekolah. Asesmen kompetensi yang bakal menjadi pengganti UN mampu mengukur kompetensi bernalar. Kompetensi dengan tipe seperti ini akan membantu siswa untuk menyelesaikan berbagai problematika yang ada. Akan tetapi, kompetensi apa saja yang akan diukur masih dalam proses pengkajian. Selain itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melakukan survei untuk mengukur aspek lain yang menunjukkan penerapan Pancasila di sekolah, seperti aspek karakter dan iklim sekolah.
Asesmen kompetensi dan pembinaan Pancasila ini tidak selalu dilaksanakan setiap tahun dan belum tentu diikuti oleh seluruh siswa, karena fungsi pokoknya hanyalah sebagai pemetaan mutu. Asesmen kompetensi akan difokuskan pada aspek literasi dan numerasi, tentunya dengan tidak mengesampingkan pelajaran lainnya. Literasi dan numerasi adalah aspek mendasar yang mengasah kemampuan berpikir tentang dan dengan matematika dan bahasa yang akan digunakan dalam berbagai konteks. Dengan begitu, guru diharapkan mampu untuk berinovasi dalam mengajar agar kompetensi siswa berkembang. Asesmen pengganti UN akan diberlakukan pada siswa kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA agar dapat dimanfaatkan untuk identifikasi kebutuhan siswa. Dengan begitu, asesmen ini dapat dijadikan alat identifikasi masalah mutu pendidikan di Indonesia. Asesmen kompetensi telah dibuat tanpa memberikan efek beban lebih kepada siswa, walaupun bersifat high stakes. Begitu juga terhadap guru dan sekolah. Hasil asesmen dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dan perbaikan proses belajar mengajar. Tolak ukur keberhasilan guru dalam asesmen kompetensi ini bukanlah level kompetensi siswanya, tetapi perubahan yang dicapai setelah menerapkan asesmen yang baru. Selain itu, hasil asesmen juga dapat digunakan sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang kemudian akan diberikan alokasi dana atau SDM oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum yang mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi seperti yang diucapkan tadi. Kemudian yang kedua, survei karakter. Di dalamnya terdapat 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran lingkungan sekolah. Penggantian UN dengan asesmen kompetensi tentunya dilakukan dengan tidak semena-mena. Hal ini dilandasi oleh dasar hukum, yaitu Undang-Undang Sisdiknas yang secara tersirat memerintahkan pemerintah untuk melakukan evaluasi mutu pendidikan. Selain itu, PN Jakarta 2007 dan Mahkamah Agung 2009 juga menilai bahwa UN tidak adil bagi sekolah-sekolah yang kurang fasilitas dan sumber daya, misalkan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Yang ketiga adalah RPP. RPP adalah rencana pembelajaran untuk sekali tatap muka atau lebih. Dalam menyusun RPP, guru dituntut untuk mengikuti format RPP yang kaku dan komponen penyusunnya terlalu banyak. Guru juga diminta menuliskannya dengan rinci, bahkan mencapai 20 halaman. Dengan begitu, guru akan menghabiskan banyak waktu. Waktu yang banyak itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan pembelajaran dan melakukan evaluasi. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk lebih menyederhanakan RPP, supaya lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Efisien artinya pembuatan RPP dilakukan dengan hemat waktu. Efektif artinya dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid artinya pembuatan RPP disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kebijakan ini membebaskan guru untuk membuat, mengembangkan, dan menggunakan RPP, dan dalam pembuatannya boleh disederhanakan dan tidak dibatasi oleh jumlah halaman dengan menyesuaikan format yang telah disediakan. Dalam pembuatan RPP, ada komponen yang harus dipenuhi, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Tujuan pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan kurikulum yang berlaku serta kebutuhan siswa. Yang berikutnya adalah peraturan penerimaan peserta didik baru zonasi. Arah kebijakan baru yang mengatur PPDB membuat daerah dapat menyesuaikan aturan dengan kebutuhannya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, ketentuan PPDB adalah sebagai berikut. Jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan orang tua atau wali murid maksimal 5%, dan jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa menggunakan nilai UN atau prestasi akademik dan non-akademik dengan kuota maksimal 0-30%. Perubahan kebijakan zonasi ini dilakukan setelah melakukan pengamatan terhadap kebijakan PPDB di tahun-tahun sebelumnya di tingkat pemerintahan daerah. Walaupun dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 telah diatur mengenai presentasi tiap jalur, tetapi pada prakteknya pemerintah daerah tidak mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perlunya peninjauan ulang dalam membuat ketentuan agar
diikuti oleh peningkatan akses dan mutu supaya seluruh siswa dapat menikmati sekolah yang bermutu. Kemudian, untuk daerah yang telah menaati aturan sebelumnya, maka hanya perlu mengaplikasikan jalur lainnya sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2019. Kebijakan mengenai PPDB zonasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi, karena seluruh anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dengan mutu dan kualitas yang sama. Untuk memastikan tujuan ini tercapai, maka pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur aturan dan batasan untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Sebab, jika harus membuat aturan sendiri, pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk melakukan pemetaan usia anak yang mengikuti PPDB dan daya tampung sekolah. Kemudian, mengingat keterbatasan sekolah negeri yang ada, maka pihak otoritas meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta untuk memenuhi daya tampung yang dibutuhkan dalam praktek PPDB zonasi. Dalam pelaksanaan PPDB ini, pemerintah daerah perlu melaporkan ke pihak otoritas guna dijadikan data untuk memahami pemenuhan akses pendidikan di daerah-daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Pelaporan ini nantinya juga akan membantu pihak otoritas dan pemerintah daerah ketika dihadapkan oleh tantangan yang ada di sekolah. Kebijakan PPDB zonasi yang baru memungkinkan guru akan kesulitan untuk mengajar dengan kondisi siswanya yang sangat beragam. Namun sebagai guru, seharusnya mampu menerapkan berbagai strategi pembelajaran dan pendekatan dalam mengajar siswa dengan kemampuan yang beragam. Selain itu, dengan adanya peraturan yang lebih fleksibel ini, diharapkan tidak lagi ada kecurangan-kecurangan, seperti misalnya memanipulasi kartu keluarga untuk dapat bersekolah di unggulan. Karena melalui kebijakan ini, pemerintah dituntut untuk memeratakan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga siswa dan orang tua dapat memilih sekolah di mana saja dengan kualitas dan mutu yang sama, tanpa harus melakukan kecurangan-kecurangan yang memang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh orang tua. Baik, materi selanjutnya yaitu gambaran ideal Merdeka Belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Implementasi ideal Merdeka Belajar dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia ini tentunya perlu didorong oleh pembaruan seputar kurikulum pengalaman belajar. Kualitas serta kuantitas materi dan sastra Indonesia perlu diperhatikan. Tahap-tahap dalam penilaian yang asli atau dapat dipercaya, menempatkan kembali keberadaan pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kelas. Pendidik dapat mempertimbangkan kembali gerakan pembelajaran, memberikan modal intelektual kritis melalui bahasa dan sastra kepada peserta didik. Pelajaran sastra maupun bahasa, serta mengamati dan mengidentifikasi isi materi yang tidak hanya dalam teori saja, namun juga praktiknya dan keterampilannya haruslah bermanfaat untuk kehidupan siswa ke depannya. Berikut beberapa pokok bahasan yang merupakan upaya belajar merdeka bahasa dan sastra Indonesia menurut reaktualisasi liberal arts. Yang pertama, yaitu pendidik menciptakan daya magnetis dalam proses pembelajaran. Dalam merealisasikan merdeka belajar, pendidik perlu menciptakan model pembelajaran yang menarik bagi para peserta didik. Proses persuasif yang dikembangkan oleh pendidik tentunya untuk menarik minat dan memotivasi siswa agar dapat bekerja sama dengan pendidik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini adalah prinsip atributif yang mendekatkan emosional positif antara guru dengan siswa. Yang kedua yaitu memperkuat nilai filsafati bahasa dan sastra dalam sistem pengetahuan kritis. Kategori subjek dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terdapat kemampuan sensoris visual seperti pada pembelajaran drama dan kemampuan auditif bahasa, sastra, dan drama. Selain itu juga terdapat proses kreatif yang mendorong siswa untuk melakukan mimesis atau imitasi seperti pada sastra. Terdapat pula unsur ekspresi, apresiasi, dan simulasi. Yang ketiga yaitu memerdekakan dalam perkembangan kreatif belajar yang kritis. Ini merupakan usaha mengembangkan sebuah blueprint atau desain pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik selain menekankan pada pemerolehan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis dan penguatan karakter dan kepekaan, juga empati, idealisasi, dan penciptaan contoh yang asli. Kelas Merdeka merupakan kelas yang penuh keceriaan yang berfokus pada gerak hati untuk belajar. Selain itu,
Peserta didik diarahkan untuk berani dalam mengembangkan kemampuan berpendapat, merencanakan aktivitas belajar dalam proses berpikir kritis melalui diskusi maupun berdialog, menguatkan rasional berpikir dan menguatkan motivasi, serta keterlibatan selama proses pembelajaran. Selain itu, belajar empati yang bertujuan untuk menganalisis secara sistematik dan pemahaman situasi. Selanjutnya yaitu upaya yang keempat, memerdekakan dalam penilaian pembelajaran. Penerapan penilaian merupakan satu dari beberapa bagian penting pelaksanaan pembelajaran yang sangat berpengaruh dan perlu diperhatikan. Memerdekakan penilaian ini tentunya dari rasa tekanan dan frustasi sebagaimana kebijakan struktur UAN dan sejenisnya. Guru sebagai manajer pembelajaran mengetahui persis hal yang diujikan dan bagaimana mengukur proses-proses belajar sebagai penilaian otentik, baik untuk menilai kognitif, afektif, psikomotorik, dan sebagainya. Sebagaimana penyelenggaraan ujian nasional tahun 2021 nantinya, yang insya Allah akan dirubah menjadi penilaian kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar dengan menggunakan bahasa dan sastra, atau bisa disebut juga dengan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerisasi, dan penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, upaya yang terakhir yaitu memerdekakan untuk belajar berbasis sosial budaya secara keseluruhan dan demokratis. Teknik dan rencana belajar merdeka berpotensi mendorong pendidik berinovasi dan memiliki terobosan belajar langsung kepada masyarakat. Sebagai tahap selanjutnya dari belajar berpikir kritis, guru mengenalkan materi bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis sosial budaya. Bahasa dan sastra Indonesia merupakan wujud bahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia sendiri, serta latar sejarah dan kebudayaannya. Belajar dari alam, belajar dari masyarakat, dengan merdeka melibatkan berbagai unsur kearifan lokal sebagai unsur kehidupan berbudaya. Di dalamnya juga terdapat dimensi sosial budaya, dimensi metode dan pendekatan yang mengedepankan kearifan dan kebijaksanaan, serta ukuran arah dan tujuan yang menekankan keselarasan hidup terus-menerus atau berlanjut. Selanjutnya adalah contoh ideal merdeka belajar dalam mapel bahasa Indonesia. Cita-cita dari konsep merdeka belajar adalah kebebasan berpikir dalam pelajaran. Tata bahasa dan teori-teori dalam bahasa Indonesia dipandang sulit dan rumit oleh siswa-siswa. Oleh sebab itu, guru mengubah cara pembelajaran dengan cara berorientasi kepada produk siswa, yang artinya guru mengupayakan penilaian bukan kepada benar atau salahnya sebuah tulisan, tetapi sejauh mana siswa-siswa mampu menuliskan apa yang ada di pikiran dan benak mereka, pengalaman mereka, dan apa yang siswa-siswi inginkan terhadap sesuatu. Selain itu, guru bahasa Indonesia memilih metode atau teknik belajar dengan menggunakan tema dari kegiatan dan lingkungan keseharian. Misalnya, di saat masyarakat heboh dengan pergantian kurikulum, siswa-siswa diajak berdiskusi tentang mengulas berbagai permasalahan pendidikan. Siswa-siswa juga diberi tugas berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian, guru memberi tugas belajar membuat opini tentang pendidikan, membuat laporan hasil wawancara, membuat berita atau artikel bertemakan pendidikan. Dari hasil tugas-tugas yang mereka kumpulkan, kemudian disatukan menjadi sebuah buku.